Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adia Muhammad dengan NIM 0730020036, mahasiswa Teknik Pertambangan angkatan 2020 Universitas Trisakti Jakarta. Di sini saya akan membawakan dua materi untuk memenuhi nilai dari ujian tengah semester mata kuliah Peralatan Tambang kelas TTB. Materi yang akan saya bawakan kali ini ada dua. Yang pertama ada pemilihan peralatan tambang, dan yang kedua ada pemilihan peralatan tambang, yaitu peralatan dozer. Pemilihan peralatan tambang. Pada pemilihan peralatan tambang, tentunya ada parameter dasar yang menaunginya. Ada beberapa parameter dasar. Yang pertama ada karakter lokasi, karakter deposit, dan parameter peralatan. Semuanya tercakup dalam metode penambangan yang dipilih. Lalu metode penambangan pun dibagi beberapa subbab. Yang pertama ada sistem penambangannya, yaitu pemilihan peralatan dan juga satuan operasi peralatan tambang. Selanjutnya ada kondisi lokasi. Kondisi lokasi ini harus memperhatikan beberapa aspek, yaitu yang pertama ada ketinggian, variasi suhu, curah hujan, tipe dataran, ketersediaan listrik, kemudahan akses, ketersediaan pekerja yang terlatih, lalu pasokan struktur cadangan. Selanjutnya ada karakteristik deposit. Di sini kita juga harus memperhatikan beberapa aspek, dan diantaranya ada 5. Yang pertama ada lapisan tanah penutup atau yang biasa kita kenal dengan overburden. Yang kedua tentang batu bara atau biji atau bahan galian industri tersebut. Yang ketiga ada lapisan tipis. Yang keempat ada tentang hidrologinya. Yang kelima lalu properti material. Selanjutnya ada pembahasan tentang parameter tambang. Parameter tambang ini juga merupakan yang paling penting dari tahapan metode penambangan, yaitu tentang pembahasan batasan lahan, tingkat produksi, kualitas produksi, umur tambang, reklamasi target pengembalian modal, dan juga ketersediaan dan operasi. Selanjutnya ada satuan operasi penambangan. Yang pertama ada satuan operasi penambangan yang akan digunakan. Yang kedua memerhatikan operasi produksi. Yang ketiga tentang operasi pendukung, dan yang keempat memerhatikan tentang siklus operasi produksi atau siklus produksi yang akan dicapai oleh sebuah perusahaan pertambangan. Sistem penambangan dasar ada 2, yaitu ada pemboran dan peledakan, lalu penggaruan, pemboran, dan peledakan. Pemboran peledakan sendiri adalah salah satu kegiatan penambangan yang bertujuan untuk memberai batuan guna mempermudah dan mempercepat proses pemuatan. Waktu edar pemboran dapat dihitung dengan cara menjumlahkan setiap bagian waktu dari setiap tahapan dalam pemboran lubang ledak. Tipe peralatan yang dipilih memiliki beberapa poin, diantaranya perbandingan ukuran berbagai peralatan, gambaran perbandingan peralatan, dan juga perbandingan rasio peralatan. Kita lanjut ke karakteristik peralatan, memiliki beberapa faktor, yaitu ada faktor kinerja, faktor desain, faktor supporting, dan juga faktor biaya. Berikut ini ada tipe peralatan tambang terbuka dan juga ada beberapa kolom tentang unit, sumber tenaga, sistem penggerak utama, tipe propel, dan juga desain fungsi tenaga. Contohnya ada unit peralatan dozer, sumber tenaganya itu diesel. Di sini sistem penggerak utamanya itu konverter torsi, tipe propelnya Craveler atau wheel, desain fungsi tenaga, silinder hidrolik. Dan juga ada beberapa unit peralatan lain, diantara ada scraper, front end loader, hydraulic excavator, electric shovel, drag nice, wheel excavator, truck, dan juga rotary drill. Bisa dilihat di gambar. Lanjut ke faktor desain. Di sini kita perlu memperhatikan beberapa faktor dan juga aspek nilai poin utamanya. Di antara ada total power, service life, weight, physical size, stability, ground clearance, ada basic configuration, bentuk beberapa bagian lagi, diantaranya geometry and gas, complexity, modular construction, itu ada komponen 3 yang membahas tentang proven component, interchangeability units, critical component life, ada branch, serviceability, maintainability, transportability, ruggedness. Berikutnya juga ada altitude limitation, temperature limitation, noise level, gill size, gas generation,
operator skills accurate, operator effort accurate, operator safety, operator visibility, dan juga control response, power rating. Lalu ada overload protection device, fire suppression equipment, accessories option, optimize specification. Bisa dilihat di gambar berikut tentang faktor desain dari pemilihan peralatan tambang yang perlu diperhatikan. Selanjutnya di sini ada faktor support dan biaya. Tentunya seluruh kegiatan pertambangan harus memperhatikan faktor support dan biayanya, karena industri pertambangan ini bukan industri yang main-main, sehingga faktor support dan biaya ini sangat amat penting sekali untuk diperhatikan. Di sini ada proses evaluasi, ada 2 critical point. Yang pertama ada unit operation dan juga ada maintenance system. Dua-duanya ini mengacu kepada ketersediaan peralatan, faktor pemilihan, alternatif penerapan, reliabilitas mesin, tren peralatan, serta perhitungan produksi unit, biaya kepemilikan dan operasi pertambangan yang dilakukan. Penggunaan peralatan, kita harus memperhatikan dari penyiapan penambangannya, leveling and grading, batasan penggalian, ekskavator, jarak transportasinya, lalu ada sistem penambangan utama yang digunakan, dan juga ada pedoman pemilihan pada peralatan pertambangan. Material galian terdiri dari lapisan tanah pucuk, lapisan tanah penutup, lapisan tipis, batu bara, biji, atau bahan galian industri lainnya. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu peralatan tambang, yaitu peralatan dozer. Kita mulai dari pengertian. Dozer merupakan jenis peralatan konstruksi yang biasa disebut dengan alat berat bertipe traktor yang menggunakan truk atau rantai serta dilengkapi dengan pisau atau biasa dikenal dengan blade yang terletak di depan. Dozer sendiri digunakan untuk pekerjaan menggali, mendorong, menggusur, meratakan, menimbun, dan menarik material seperti pasir, tanah, bebatuan, dan lainnya. Umumnya dozer banyak digunakan di pekerjaan pertambangan, terutama untuk pertambangan batu bara, dan digunakan untuk meratakan tanah, menggali, dan menumbangkan pohon saat proses land clearing. Selanjutnya ada karakteristik dozer. Selain blade, pada sisi lain bulldozer dapat dipasang perlengkapan tambahan seperti ada ripper yang berfungsi untuk membongkar material yang tidak dapat digali lagi menggunakan blade. Biasanya ripper digunakan untuk pekerjaan pembuatan jalan atau pertambangan. Yang kedua ada winch, berfungsi untuk menarik material dan sering digunakan pada pekerjaan pengeluaran seperti di hutan. Selanjutnya kita beranjak ke tipe dozer. Yang pertama ada tipe crawler dozer. Gambarnya ada di sebelah kiri seperti berikut. Untuk penjelasannya, crawler bulldozer ini memiliki roda berantai. Bulldozer ini menggunakan roda rantai dan memiliki daya dorong lebih besar, terutama pada medan yang lunak. Lalu daya apungnya lebih besar karena kapasitas dari ground kontaknya pun lebih besar. Namun crawler bulldozer ini dapat digunakan di berbagai medan, tak hanya di medan lunak, melainkan juga tanah berlumpur, medan kasar, keras, serta berbatu. Karena itu penggunaannya lebih luas dan lebih fleksibel. Selanjutnya ada tipe wheel dozer dengan gambarnya sebagai berikut, ada di sebelah kiri. Bulldozer ini menggunakan roda karet lebih lunak sehingga dapat beroperasi tanpa merusak jalan. Itu pun jika digunakan di jalan raya. Kecepatan untuk bergerak dari job site satu ke job site lainnya juga lebih besar. Bulldozer ini tidak memerlukan alat angkut. Outputnya sendiri lebih besar, terutama saat melakukan kecepatan yang tinggi, dan kelelahan dari operator menjadi lebih kecil. Bulldozer terbilang cukup fleksibel dan potensi kelelahan pada operator pun juga bisa relatif lebih kecil. Selanjutnya ada komponen dari dozer. Gambarnya sebagai berikut, sudah diberi tanda dan juga nomor. Di nomor yang pertama itu bagian blade, berfungsi untuk mendorong dan memotong material. Bagian kedua juga itu merupakan leaf grinder, memiliki fungsi untuk menggerakkan blade. Yang di bagian ketiga, nomor 3, leaf grinder, yang memiliki fungsi untuk menggerakkan blade, dan satu power grinder yang akan meneruskan tenaga hidrolik memposisikan blade sesuai kebutuhan melalui lever yang ada di kabin. Di bagian keempat ada sprocket yang memiliki fungsi menggerakkan track, di mana gear yang akan meneruskan tenaga putar dari engine sesuai kebutuhan.
Di bagian 5 ada nomor 5 yang namanya mainframe, memiliki fungsi sebagai alur karir roller, rangka utama bagian undercarriage, bulldozer sebagai tempat track roller yang menahan track show pada posisinya. Yang di nomor 6 merupakan strike frame, memiliki fungsi sebagai batang penyangga blade, dapat dibilang sebagai lengan blade atau tumpuan blade yang berhubungan langsung dengan blade melalui engsel agar blade dapat bergerak bebas dalam proses penggerukan atau pengangkatan sebuah material. Yang di nomor 7 ada track, memiliki fungsi sebagai roda bulldozer. Nomor 8 ada cutting edge, berfungsi meratakan permukaan tanah. Yang ke-9 ada end bit, memiliki fungsi untuk menyerap material agar masuk ke dalam blade. Siklus produksi peralatan dozer ada 3. Yang pertama memotong, yang kedua juga mendorong, lalu yang ketiga kembali lagi ke posisi awal yaitu memotong dan juga mendorong. Seperti itulah siklusnya dari peralatan dozer. Selanjutnya kita beranjak ke fungsi dozer. Fungsinya mengupas topsoil dan pembersihan lahan dari pepohonan, pembukaan jalan baru, memindahkan material pada jarak pendek sampai dengan 100 meter, membantu mengisi material pada scraper, menyebarkan material, mengisi kembali saluran, dan juga membersihkan quarry. Selanjutnya ada gambar daripada penggunaan dozer. Di sebelah kanan atas dinamakan earth moving, merupakan proses atau metode pemindahan material berupa tanah atau batu dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Yang di foto berikutnya ada di bawah sebelah kiri, itu yang atas namanya trapping for loader, yang di bawahnya ada feeding a belt conveyor. Tipe pisau atau blade. Yang pertama gambarnya di sebelah kiri, namanya angling blade. Blade ini melekat di bagian tengah panel bulldozer. Hal ini membuat blade mampu memindahkan material ke samping karena bisa miring hingga 30 derajat, baik ke kiri maupun ke kanan. Tak cuma itu, angling blade ini tetap bisa bergerak dalam posisi lurus. Alat ini juga berfungsi baik pada tanah lunak, sedang maupun keras. Yang kedua, seperti gambar berikut, namanya strike blade atau S-blade. S-blade memiliki ukuran terpendek serta tidak memiliki sayap samping. Alat ini melekat pada lengan di sudut belakang blade. Lalu S-blade ini bisa digunakan dalam berbagai pekerjaan dan medan seperti membongkar material berbutir halus, sedang maupun berat. Blade ini idealnya digunakan untuk pekerjaan penimbunan dan meratakan jalan. Tipe pisau yang ketiga seperti gambar berikut, namanya universal blade atau U-blade, mempunyai sayap samping yang besar dan agak melengkung. Model ini sangat ideal untuk mendorong dan membawa material dalam jumlah besar dan dalam waktu yang singkat. Kedua sayap ini berfungsi menjaga material agar tidak tumpah saat bergerak. Sebagaimana S-blade, model U-blade ini juga menempel pada sudut punggung bawah blade. Model blade ini memiliki ukuran paling besar, paling tinggi, dan juga maupun lebar. Cocok digunakan pada tanah lunak maupun tanah dengan kepadatan yang sedang. Selanjutnya ada yang keempat, tipe pisau 4, seperti gambar berikut, namanya cushion blade atau C-blade, memiliki kemampuan yang bagus dalam melakukan manuver. Sebab alat ini dilengkapi bantalan karet rubber cushion yang berfungsi meredam tumbukan material. C-blade bisa digunakan untuk post loading, pemeliharaan jalan dari pekerjaan dozing lainnya. Hal ini karena pisaunya terbilang lebar. Terima kasih, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.